Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Lihat selama 2020, waktu kita memulai awal 2020 dalam kondisi tanpa pandemi, sebetulnya kondisinya sangat positif. Kemudian terjadilah pandemi, mulai bulan Maret, bulan April, terjadilah capital outflow yang cukup besar sebetulnya dari emerging market, bukan dari Indonesia. Ini juga terjadi khususnya di pasar SBN kita. Sehingga pada saat itu capital outflow dari pasar SBN itu mencapai 140 triliun. Dan itu juga pastinya diiringi juga dengan kenaikan yield. Yield kita itu tertinggi itu sempat mencapai 8,3% untuk yang 10 tahun misalnya. Nah, kemudian setelah bulan April, bulan Mei lah, kemudian kita kondisi mulai membaik. Pasar SBN kita itu justru didukung oleh melimpahnya likuiditas di dalam negeri, khususnya perbankan. Jadi perbankan justru menjadi supporter pembeli dari SBN kita dan masih keluarnya asing. Itu yang terjadi sampai dengan kuartal 3 kemarin. Nah, kemudian di kuartal 4 bulan Oktober itu asing sudah mulai sedikit-sedikit masuk lagi. Nah, puncaknya itu awal November setelah adanya US election, sentimen vaksin, itu asing mulai mengalir lagi, masuk lebih deras lagi ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Nah, dampaknya itu kalau kita lihat berdampak pada penurunan yield kita. Jadi yang 10 tahun tadi, yang di awal tahun cuma 7,09%, kemudian sempat naik menjadi 8,3% ketika sedang parah-parahnya di bulan Maret. Saat ini posisi yield 10 tahun kita ada di kisaran 6,15%, sangat rendah. Jadi sudah turun 13%, 14%. Kalau sun yang US dollar kita itu jauh lebih baik lagi. Di awal tahun 2,86%, sekarang ada di kisaran 2% untuk yang 10 tahun. Jadi itu membuat sentimen yang sangat-sangat positif. Oke, perencanaan yang akan diterbitkan tanggal 1 Desember ini seperti apa nih, Pak Luki? Jadi memang sudah bikin lelang secara rencana, sudah terjadwal. Di 2 minggu terakhir ini, minggu depan tanggal 1 kita akan melakukan lelang untuk Sun, kemudian terakhir tanggal 8 Desember kita melakukan lelang untuk SBSN atau Sukuk. Kalau kita lihat perkembangan realisasi kita sudah sangat on track untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan kita. Jadi kita telah mencapai kurang lebih sampai dengan 25 November kemarin itu sudah mencapai 89%. Jadi nanti kita akan dari lelang, kemudian juga kita masih ada penempatan private placement dari Bank Indonesia dalam rangka SKB yang kedua, sehingga kita masih optimis untuk menutupi kebutuhan pembiayaan kita untuk tahun 2020 ini masih sangat on track, masih sangat manageable. Oke, serapannya seperti apa kalau dilihat begitu ya dari sisi permintaan Sun sendiri nih di tahun 2020 sejauh ini? Karena kalau dilihat kan nilai suku bunganya juga sudah turun, BI 7 days reverse repo rate begitu ya, yield kita juga sudah turun, berarti kan kenaikan harga memang juga sudah cukup signifikan nih. Seperti apa Pak Luki? Tadi kami sampaikan, alhamdulillah dari segi demand, dari segi incoming bid itu masih cukup kuat. Jadi di kuartal 3 memang paling kuat itu paling besar itu datangnya dari bank sebagai yang ingin membeli SBN kita. Nah, di kuartal 4 sudah ada peralihan sedikit. Ada tambahan dari justru tadi yang asing sudah mulai masuk lagi. Jadi kalau kita lihat itu bahkan yang terakhir itu income bid-nya itu merupakan yang tertinggi keempat sepanjang tahun. Jadi di sini kalau di segi demand, dari segi minat dari investor itu masih sangat tinggi. Dan itu tentu saja berdampak kepada kita pembentukan harga yang makin baik, yang makin rendah.